Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Omen Purnama. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang ikan cupang plakat tipe avatar ya, karena masih banyak di luar sana yang belum juga memahami, karena memang untuk tipe ikan cupang avatar sangat sulit karena ikan ini berawal dari multicolor ya, basegelan multicolor gitu ya. Dan perubahannya juga hampir sama dengan multicolor, dia pecah warna, kemudian hanya berbeda di warna dasar gitu. Jadi warna dasar dari avatar itu dagingnya hitam gitu ya. Kemudian teman-teman banyak yang gagal memelihara atau menjadikan bahanan avatar menjadi avatar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ikan cupang avatar yang masih bahan itu 50-50 ya, antara jadi atau tidak, karena si breeder atau si seller itu bukan Tuhan. Baik lagi, ini adalah makhluk hidup ya, yang bagaimana perubahan sifatnya itu tidak bisa kita yang menentukan ya teman-teman. Jadi kalau gue sih nyaraninnya mending beli yang udah jadi gitu, soalnya kalau yang belum jadi itu bakalan bikin kita bisa jadi rugi gitu. Jadi belum tentu hasilnya bisa maksimal dengan apapun cara yang kalian lakukan gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemarin gua ada posting tentang Q&A, jadi teman-teman yang mau nanya boleh silahkan bertanya. Apaan boy? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sini gue cek dulu ya pertanyaannya. Kita mulai dari yang paling bawah. Cara breeding avatar kalimaya. Jadi jenis ikan cupang itu cara mengawinkannya bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa kalian lakukan dengan melakukan penjodohan dengan wadah yang kecil, atau tanpa penjodohan dengan wadah yang besar ya, kira-kira 30 cm. Gunanya agar ikan tidak terlalu agresif gitu ya. Jadi cara breedingnya sama dengan ikan cupang jenis plakat tipe apapun, sama ya. Oke, kemudian settingan indukannya biar nggak banyak sampah. Nah, kalau settingan indukan udah pasti tipe sama ya, tipe sama. Kemudian genetiknya intinya kalian tahu antara indukan itu dengan indukan itu asal muasalnya dari mana gitu. Karena F1 ketika pertama kali kita mengawinkan itu memungkinkan anakan akan kembali seperti kakek moyangnya, atau kembali seperti sebelum jadi ikan yang saat ini teman-teman milikin. Jadi pastiin dulu tahu indukannya. Oke. Kemudian tanya om, kalau misal ngebreed avatar yang dari satu darah indukan boleh apa tidak? Boleh. Justru kalau gue pribadi, gue menggunakan yang inbreed, gue menggunakan yang satu darah. Karena apa? Gue tahu asal muasal anakan atau indukan yang bakal gue pilih gitu ya. Jadi nggak akan rusak lagi genetiknya atau rusak lagi dengan jenis lain gitu ya.
ikan di farm gue akan kawinin di farm gue, kecuali gue menginginkan tipe lain untuk jadi anakannya gitu, atau gue mau bikin warna-warna baru. Itu pasti gue cari jantan atau betinanya dari farm yang memang gue kenal gitu, farm yang gue tahu dan genetiknya udah kuat untuk tipe itu gitu ya. Jadi intinya inbreed atau mengawinkan sedarah itu boleh. Oke? Mau nanya proses mutasi basegel hingga rontok membutuhkan waktu berapa lama? Tuan. Yang pakai tuan. Mas. Karena di lubukan saya jalan 3 bulan masih basegel, akan tetapi di bagian kepala rontok sedikit. Terima kasih atas informasi dan pengetahuannya Tuan. Mohon maaf apabila saya bertanya seperti ini. Salam dari Surabaya. Oke, teman-teman. Untuk mutasi ikan cupang avatar, range-nya itu dari umur 2 bulan sampai usia 8 bulan. Gitu ya. Jadi usia 2 sampai 8 bulan itu ikan akan terus bermutasi ya, walaupun di umur 2 bulan atau 3 bulan sudah rintik, itu tidak menjamin ketika dia di atas 5 bulan tetap rintik, bisa malah menjadi basegel ya, bisa ngeblok, pokoknya bisa jadi basegel lah gitu. Nah kalau dari dari pengalaman gua, justru lebih bagus anakannya yang berawal dari basegel tapi udah pecah gitu. Karena kalau yang basegel total, dia itu akan bermutasi di atas 5 bulan. Jadi ya banyakkan orang nggak sabar untuk pelihara sampai 5 bulan, pengennya udah bagus aja di bawah 5 bulan gitu ya. Cuman ketika kalian punya bagus di bawah usia 5 bulan, nanti di atas usia 5 bulan bisa lihat kayak gimana hasilnya. Nah maka dari itu, ketika teman-teman ngebreed indukan yang tipe avatar, dan pasti tipe avatar udah notol ya kan, jantan dan betinanya, tungguin aja anakannya, nanti pasti ada mutasi. Dan perlu digarisbawahi, tidak semua ya, tidak semua ya, 50% bermutasi dan notol ya alhamdulillah gitu, berarti itu rezeki gitu ya. Sekalipun genetiknya top grade ya, dalam arti formnya bagus, terus total-totalnya galaksinya mantap, anaknya tidak menjamin ya, 50% itu udah bagus banget untuk jadi total-total kembali seperti indukan jantan dan betinanya. Oke, bahanan avatar yang bener itu gimana? Lagi marak nih jual bahan avatar di all shop sosmed, apa itu untung-untungan aja atau gimana? Nah tadi seperti apa yang gue bahas, jadi kalau bahanan avatar itu sama seperti basegel lainnya gitu ya. Jadi ada basegelan multicolor ya, jadi balik lagi ke F1 nya. Ada basegelan dari Nemo, ada basegelan dari Fancy, itu sama ya, sama. Yang beda itu gurih Black Mamba ya, Black Mamba atau jenis-jenis samurai dan jenis dragon itu berbeda, sangat berbeda gitu. Dan apabila kalian menggunakan bahan dari samurai, nanti akan jadinya mamba ya, mamba bukan avatar, karena mutasinya beda. Antara mamba dengan avatar bermutasinya berbeda. Jadi kalau mamba itu tidak pecah warna, tapi dari mamba itu dari warna polos ya, dari polos hitam dan kecil itu udah rintik-rintik gitu, dan dia bertahan sampai besar. Itu beda sama avatar. Kalau avatar dimulai dari basegel ya, dari warna biru atau warna hijau atau hitam polos gitu ya, tapi dia memiliki sisik yang tipis, beda dengan mamba atau sejenis tipe dragon. Dia mempunyai sisik yang tebal dan saling terikat antara satu sisik dengan sisik lainnya gitu, jadi sangat berbeda. Izin dan tunjuk bang, avatar saya anakan usia 2 bulan up dengan indukan male Gordon, FM Gordon genetik F2. Ikan saya yang awalnya basegel dengan warna hitam pekat, totalnya di atas tengah dari badan ikan berwarna putih.
bukan putih kapas atau puper, berubah menjadi selo dan hanya sedikit hitam-hitam pada badan dan juga ekor. Sekarang sudah masuk hari keempat menggunakan air endapan tanpa campuran. Setelah perawatan mutasi, sebelumnya selama 2 minggu ikan dirawat menggunakan air ketapang pekat, toples 1 liter, ketinggian air sisa 1,5 cm dari ujung atas toples. Toples dibungkus plastik hitam, disimpan di ruang gelap, diberi cahaya hanya pada saat pemberian makan. Makan menggunakan NDR diet mutasi. Pertanyaan bang, untuk memulihkan warna hitam dan memunculkan total ikan, apa perlu saya ketapangin pekat lagi atau baiknya bagaimana? Tunjuk bang. Oke Om Fajar Jafar, ini ikan Om baru usia 2 bulan ya, dan ikan cupang avatar itu bermutasi sampai 8 bulan. Jadi ya santai aja, rawat aja, nikmati prosesnya gitu ya. Dan perawatannya kalau jadi warna selo, ketapangin pekat ya, nanti akan muncul lagi. Jangan warna bening. Oke, kalau yang selo jangan warna bening, langsung aja hitamin pekat ya, karena dia akan bermutasi warna menyesuaikan dengan lingkungannya ya, kasih dia gelap. Oke, ini usia Om masih 2 bulan apa ikannya ya, masih panjang Om, panjang. Jadi santai. Nanti kalau udah 5 bulan jadi selo baru tuh mulai penning tuh. Jadi ya bukan rezeki lah, karena 3 bulan lagi waktu dia untuk bermutasi. Perlu perlu penanganan yang lebih khusus untuk ikan-ikan usia 5 bulan ke atas kalau belum mutasi. Memperkuat gen avatar kayak gimana Om? Nah, memperkuat harus dikawinkan dengan tipe yang sama gitu ya. Gampang banget. Kalau untuk avatar ya berarti kalian harus beli yang avatar gitu, yang udah notol ya, yang notol, jangan yang ngeblok. Kalau yang ngeblok nanti anakannya sedikit yang yang bakalan mirip seperti indukannya gitu. Jadi yang notol buat indukannya, yang genetiknya udah cakep lah gitu. Lebih cepat mutasi pakai ketapang atau air bening? Nah, ini juga menjadi perdebatan di banyak orang. Sebenarnya kalian mau menggunakan daun ketapang boleh, mau air bening boleh, silakan. Hanya bedanya ketika kalian menggunakan daun ketapang, pH air itu akan stabil ya, pH air itu akan stabil dan mampu bertahan lebih dari 1 minggu gitu ya. Kalau yang menggunakan daun ketapang, meskipun dia ada bau-bau dikit, tapi kadar pH air atau oksigennya masih cukup cukup terkandung di dalam air. Nah, beda dengan air yang putih. Kalau air yang putih, teman-teman harus mengganti airnya minimal 4 hari 1 kali. 4 hari sekali ya, 4 hari sekali ganti air deh tuh gitu. Kalau enggak, kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ikan itu akan menjadi kuman. Nah, jadi kuman, jadi kotoran, kemudian merusak air. Tapi kalau ada daun ketapang, jadi daun ketapang itu dia punya kayak semacam magnet lah gitu, magnet pengikat kotoran gitu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang yang terbang di air, itu langsung ditangkap tuh sama coklat-coklat avatar gitu. Coklat dari daun ketapang gitu. Jadi dia jadi butiran terus mengendap di bawah. Jadi dia nggak terbang-terbang, aman gitu. Nah, kalau yang pakai air putih, nah, harus ganti airnya lebih teratur gitu ya, karena kalau bermutasi ikan ya baik lagi ke genetik ikannya gitu, ikannya cepat mutasi atau enggak. Kemudian karena beda-beda, satu lubungan itu ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang nggak bermutasi sama sekali. Nah, itu kita nggak bisa 100% memastikan bahwa ikan yang kita tunjuk itu dia akan bermutasi, dia enggak, kalau tidak ada tanda-tanda. Nah, kalau ada tanda-tanda mutasi udah pasti dari sisiknya udah mulai bukan ngelupas dia, jadi luntur gitu ya, warnanya ngeluntur. Nah, itu udah ciri-ciri ikan yang bakal bermutasi.
Kalau nggak ada yang meluntur berarti kemungkinan masih 50-50 antara berhasil mutasi atau tidak gitu ya. Bahanan avatar itu gimana sih? Foto atau ciri-cirinya dong Om? Ada di video gua sebelumnya. Jadi gua udah pernah upload. Pilih bahan avatar yang sudah pecah warna, jangan yang belum pecah warna. Oke? Settingannya Kak biar nggak banyak sampahnya. Makasih. Oke, kalau untuk ikan cupang yang tidak banyak sampahnya, kalian bisa breed yang tipe sejenis ya gitu. Jadi jangan di crossing. Kalau di crossing itu banyak sampahnya. Jadi kalian bisa pilih koi dengan koi, pensi dengan pensi, kemudian avatar dengan avatar, kemudian samurai dengan samurai. Nah itu sampahnya nggak ada gitu ya. Kemudian multicolor dengan multicolor, jangan di cross atau jangan disilang selain tipenya gitu, karena itu akan membuat ikan memulai mencari sel-sel warna di dalam tubuhnya dan menyatukan antara indukan jantan dan betina, turun ke anaknya mana yang lebih kuat dominan warnanya gitu. Tapi kalau yang sudah sejenis atau sesama tipe, untuk menentukan warna kepada anaknya itu lebih kuat gitu, karena diturunkan langsung dari indukan jantan dan betinanya dengan sama dan sel warna yang kuat gitu teman-teman gitu ya. Dan perlu digarisbawahi, ikan yang belum totol atau belum bergalaksi belum bisa disebut avatar ya. Ikan yang sudah bisa disebut avatar, ikan yang sudah notol-notol ya. Kemudian ada istilah Gordon, ada istilah avatar, ada istilah kalimaya, ada istilah kombinasi. Intinya 4 brand atau nama jual ini adalah terserah mau yang mana. Mau dinamain Gordon silakan, mau dinamain kalimaya silakan, mau dinamain kombinasi silakan, mau avatar silakan. Kalau kalian udah suka sama warnanya, ambil. Ikan yang warna hitam polos ya, warna hitam polos ataupun ikan warna, kemudian dia punya sisik-sisik warna yang berjarak renggang satu dengan yang lainnya, itu dinamakan galaksi. Nah, kalau dasarnya dia hitam, berarti dia namanya black galaxy ya. Kemudian di ekor, kemudian kalau ekornya ada star tail, berarti black star galaxy gitu ya. Jadi ikan ini namanya black galaxy gitu ya. Kalau dari koi galaxy warna-warni, kemudian dia ada totol-totol warna yang jarang-jarang gitu ya. Oke, kemudian teman-teman udah jelas untuk ikan cupang avatar. Kalau masih belum jelas, silahkan tanya lagi di kolom komentar. See you the next video. Jangan lupa bahagia hari ini. Bye bye.